Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, pelajaran kali ini yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Materi yang nanti dibahas, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, arti ide pokok dan cara menemukannya. 2, penyerbukan dan macam-macamnya. Yang ketiga, keadaan geografis dan sosial budaya di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, untuk yang pertama, arti ide pokok dan cara menemukannya. Ya, saya jelaskan untuk arti ide pokok dulu. Ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar dan selalu dibahas dalam sebuah bacaan. Nah, di sini berarti yang selalu dibahas. Nah, berarti yang sering muncul. Kata kunci ide pokok adalah katanya selalu diulang-ulang dalam bacaan. Ide pokok letaknya pada kalimat utama atau terakhir. Ya, salah satu, biasanya paling banyak itu terletak pada kalimat utama. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Nah, itu banyak nama lainnya. Jadi kalian harus hafalkan biar kalian paham. Lanjut, pengertian kalimat utama. Pengertian kalimat utama, kalimat utama dengan ide pokok perbedaannya itu jelas beda. Ya, untuk kalimat utama itu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Berarti kalau kalimat utama itu pasti ada ide pokoknya. Nah, namun ide pokok belum tentu berada di kalimat utama, ya. Lanjut, pengertian kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ya, berarti kalimat penjelasan ini menjelaskan kalimat yang utama tadi, dijelaskan sedetail-detail mungkin. Nah, itulah kalimat penjelas. Lanjut, langkah-langkah. Lah, ini untuk menemukan ide pokok itu ada langkah-langkahnya, ya. Kalau kalian baca di sebuah bacaan atau sebuah buku, menemukan sebuah bacaan toh, nah itu nanti kalian harus mengikuti langkah-langkah ini agar bisa menemukan ide pokok. Nah, nomor 1 langkah-langkahnya yaitu membaca dari keseluruhan teks bacaan. Nah, pertama kalian harus membaca keseluruhan dari teks bacaan tersebut. Kalau sudah, kedua, memahami isi teks. Berarti setelah kalian baca harus juga memahami isi teks tersebut. Terus yang ketiga, menemukan ide pokok bacaan. Baru ide pokok bacaan harus ditemukan. Nah, untuk kata kunci tadi ide pokok bisa dicari di kalimat utama atau kalimat terakhir. Contoh, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Enak ya. Itu sebuah contoh saja. Terus dari bacaan tadi, mana coba ide pokoknya? Ide pokok di atas adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini letaknya di kalimat utama. Nah, kalimat utama ini nanti di bawahnya akan dijelaskan atau dirinci
atau diuraikan. Nah, ini yang diuraikan, yang dijelaskan ini namanya kalimat penjelas. Oke. Terus dan letaknya ide pokok tadi di kalimat utama. Selanjutnya, penyerbukan dan macam-macamnya. Lihat gambar di bawah ini. Ini pohon apa? Pohon jagung ya. Pohon jagung ini ketika tumbuh besar ya, terus ini ada angin. Nah, angin ini meniup jagung. Nah, melepaskan. Lah, jagung ini melepaskan serbuk sarinya. Serbuknya ini terbang ya. Ketika terbang langsung terakhir ada yang menempel di jagung lain ya, menempel di jagung lain, ini menempel di putik bunganya. Jadilah penyerbukan. Oke, itu ada sebuah gambar, penjelasannya di bawah ini. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Nah, ini yaitu penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Artinya, serbuk sari yang jatuh ke kepala putih pada bunga itu sendiri. Kepala putih ya. Terus contohnya itu pada tumbuhan apa saja? Yaitu mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, bunga telang, dan lain-lain. Nah, nomor 2, penyerbukan tetangga. Ini tetangga ya, bukan tetangga, tetangga. Atau geitonogami. Ya, penyerbukan ini serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Berarti masih tetangga. Contoh tumbuhan apa saja? Antara lain jagung, padi, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan lain-lain. Terus lanjut nomor 3, penyerbukan silang atau dinamakan alogami. Penyerbukannya jenis ini, serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Contoh, tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang antara lain adalah melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan lain-lain. Nah, umumnya semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, khususnya dengan bantuan manusia. Yang terakhir, penyerbukan bastar atau hybridogami. Nah, penyerbukan ini sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat beda. Contohnya pada bunga mawar merah dengan mawar putih, terus lili kuning dengan lili merah muda, jambu batu merah dengan jambu batu putih, dan lain-lain. Oke, lanjut, macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang tadi penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, kemudian macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Ya, nomor 1, penyerbukan dengan bantuan hewan atau biasa istilahnya zoidiogami. Nah, contohnya burung, serangga, kelelawar, dan siput. Terus nomor 2, penyerbukan dengan bantuan air. Nah, atau istilahnya dengan hidrogami. Contohnya tanaman ganggang ya, di sungai-sungai. Ya, nomor 3, penyerbukan dengan bantuan angin. Ya, berarti bantuan angin ini kalau istilahnya disebut anemogami. Ya, contohnya tanaman jagung, gandum, dan rerumputan. 4, penyerbukan dengan bantuan manusia. Nah, istilahnya antropogami. Ya, berarti bantuan manusia. Contoh bunga vanili, bunga anggrek, dan lain-lain. Oke, terakhir, keadaan geografis dan sosial budaya di negara-negara ASEAN. ASEAN
Asia Tenggara terletak di sebelah tenggara benua Asia. Namanya aja Tenggara, berarti Asianya itu di sebelah tenggara benua Asia. Berdasarkan letak astronomisnya, Asia Tenggara berada pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, saya ulangi, pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lanjut, berdasarkan letak geografisnya. Untuk yang letak geografisnya ini, Asia Tenggara berada di antara benua Australia dan daratan Asia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, dilewati oleh garis khatulistiwa ekuator. Jadi negara-negara ASEAN itu tadi dilewati oleh garis khatulistiwa, nah, ekuator. Lanjut, negara terbesar di Asia Tenggara adalah Indonesia, ya, paling luas. Terus, dengan negara terkecil, sedangkan negara terkecil adalah Singapura. Lanjut, terbentuknya organisasi regional yaitu ASEAN. Ya, setelah sekian lama, nah terbentuk organisasi regional. Organisasi ini dinamakan ASEAN. Kepanjangannya Association of Southeast Asian Nation. ASEAN berdiri di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan jumlah 10 negara. Penjelasan 10 negara ini bisa dilihat di buku tema halaman 7 sampai 10. 5 tokoh ASEAN. Nah, ini yang paling penting yang harus kalian hafalkan. Tidak hanya dipelajari tapi dihafalkan. Ya, 5 tokoh itu apa saja? 1. 5 tokoh ASEAN itu siapa saja? 1. Adam Malik. Ini berasal dari Indonesia. Terus yang kedua, Abdul Razak berasal dari Malaysia. 3. Tanat Koman berasal dari Thailand. 4. S. Rajartman berasal dari Singapura. Yang terakhir, Narciso Ramos berasal dari negara Filipina. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.